Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa rasulina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini kembali dapat hadir dalam kajian fikih. Dan fikih kita masih membahas tentang hukum haji dan umroh, ya, fikih haji dan umroh. Salawat serta salam mudah-mudahan terlimpah curah untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kajian kita sebelumnya kita membahas tentang syarat-syarat tawaf. Baru sebagian yang kita sampaikan, ya, dan insyaallah kita sempurnakan pada malam hari ini ditambah dengan sunnah-sunnah tawaf insyaallah. Nah, sekali lagi tawaf yang kita ketahui apa? Yaitu berjalan ataupun berlari-lari kecil mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali putaran, baik dalam ibadah haji ataupun dalam ibadah umroh, ya. Nah, tawaf ini ada syaratnya, ya, ada syaratnya karena tawaf ini bagian dari ibadah. Bahkan Nabi SAW menyebutkan tawaf ini adalah sholat, ya. Yang pertama yang sudah kita bahas, syarat dari tawaf ini adalah at-taharah minal hadatsil asghar wal akbar wan najasah. Bahwa kalau kita tawaf di Masjidil Haram mengelilingi Ka'bah, syaratnya harus suci. Pakaian kita, badan kita suci daripada najis dan suci dari hadas, ya, hadas kecil ataupun hadas besar. Artinya harus punya wudu. Kalau punya hadas besar harus mandi. Dan baju ataupun kain ihram kita harus bersih. Sebab kata Nabi, tawaf itu adalah sholat, ya. Kecuali perbedaannya, kalau tawaf itu kita boleh berbicara, ya, boleh berbicara dengan yang di sebelah ataupun dengan suami kepada istrinya, boleh berbicara. Hanya saja dalam tawaf disunahkan memperbanyak zikir. Kemudian yang kedua, sebagaimana dalam sholat, ya, tawaf itu juga harus menutup aurat. Sitrul aurah, harus menutup aurat, tidak boleh terbuka aurat. Bahkan orang yang sedang haji, sedang umroh pun kain ihramnya itu jangan sampai misalnya bagian izarnya, bagian bawahnya jangan terlalu pendek, nanti bisa terbuka auratnya. Tidak boleh seperti orang-orang jahiliyah sebelum Nabi, ada yang tawaf di sekitar Ka'bah itu sambil telanjang, ya, maksudnya tidak menutup aurat. Kemudian tawaf ini yang ketiga tidak sah kecuali dia 7 kali putaran. Kalau tawaf cuma 2 putaran, 3 putaran,
atau 6 putaran tidak sampai 7, tidak selesai, itu tidak sah. Ya, tidak sah. Tidak sah tawaf kalau tidak sampai 7 kali putaran. Dan kemarin sudah disebutkan bagaimana kalau kita sedang tawaf, saking asyiknya berzikir, baca Quran, kita jadi lupa berapa udah putaran kita. Maka sama seperti sholat, ya, kita ambil saja yang paling sedikit. Lupa ini udah 6 apa baru 5, ya, ambil aja 5, ya. Kemudian syarat tawaf itu adalah ayyabda at-tawafu minal hajaril aswad wa yantahi ilaihi. Tawaf itu harus dimulai dari hajar aswad dan berhenti nanti dari hajar aswad. Ya, biasanya kalau di Mekah itu ada ya untuk garis ya untuk memulai tawaf itu. Kalau nggak salah ada tanda hijau ya, ada tanda hijau di sekitar Masjidil Haram itu. Ada tanda hijau di dinding Masjidil Haram untuk memulai tawaf. Nah, tawaf ini dimulai dari Hajar Aswad ya dan berhenti di Hajar Aswad. Kemudian yang kelima syaratnya tawaf itu ayyakunal baitu an yasarit taif. Hendaklah Baitullah Ka'bah itu berada di sebelah kiri. Kemarin disebutkan apa? Tawaf itu putarannya searah apa berlawanan? Berlawanan dengan jarum jam. Kalau jam itu ke kanan, ya ke kanan. Kalau tawaf itu ke kiri, ya. Jadi Ka'bah itu berada di sebelah kiri, di sebelah kiri kita. Ya, insya Allah lah nggak akan salah kalau tawaf, ya. Kalau kita masuk Masjidil Haram pasti ngikutin arus, ya, ngikutin arus orang tawaf, dan Masjidil Haram itu nggak pernah sepi dari orang yang tawaf, kecuali pernah ya di awal-awal pandemi ada foto memperlihatkan Ka'bah kosong, ya. Ya, kalaupun tidak manusia yang tawaf, maka para malaikat, ya, kemudian mungkin jin yang muslim ya pada tawaf, ya, karena Ka'bah itu senantiasa selalu ada yang tawaf. Jadi tawaf itu Ka'bah harus sebelah kiri. Kemudian yang keenam syarat sah tawaf itu ayyakuna tawafu kharijal bait. Syarat sah tawaf itu adalah harus tawaf itu di luar Baitullah, di luar Ka'bah. Maksudnya di luar itu gimana? Nggak sah orang kalau tawaf misalnya dia kelilingnya di dalam Ka'bah. Masuk Ka'bah, keliling di dalam, nggak boleh, nggak sah. Dan nggak ada yang bisa, ya. Kecuali tamu terhormat yang bisa masuk Ka'bah. Ya. Atau misalnya khorijal Ka'bah itu ini, kan kalau kita lihat mungkin bapak-bapak yang pernah ke Ka'bah mah udah biasa, ya. Kan ada Hijr Ismail, tahu Hijr Ismail, ya? Ini Ka'bah itu kotak, kemudian ada setengah lingkaran. Nah, setengah lingkaran itu disebut Hijr Ismail. Nah, kalau orang misalnya hanya mengelilingi Ka'bah dan dia melewati, ya, masuk ke Hijr Ismail, ya, Hijr Ismail, itu enggak sah karena Hijr Ismail ini bagian dari Ka'bah, ya. Insya Allah enggak akan salah, ya, enggak akan salah. Bahkan ya kalau orang tawaf misalnya jauh dari Ka'bah, misalnya di lantai 2 Masjidil Haram, itu boleh juga, cuma lebih jauh, capek, ya. Jadi harus di luar Ka'bah, tidak boleh nyebrang ataupun nembus Hijr Ismail, ya, yang setengah lingkaran itu, ya. Insya Allah tidak akan salah. Dan yang ketujuh, ya, terakhir dari syarat sah tawaf ini harus muwalatus sa'i, harus berturut-turut, ya, berturut-turut. Nggak boleh misalnya tawaf, saya mau 4 putaran dulu, terus keluar ke Masjidil Haram, ya, beli roti dulu, makan dulu, istirahat dulu, ya, terus masuk lagi Masjidil Haram, itu nggak boleh.
Ya, harus berturut-turut sama seperti wudu. Cuma kata para ulama ya, kata para ulama wala yadurru tafriq al-yasir li ghairi uzrin wala tafriq al-katsir li uzrin. Tapi seandainya misalnya ada sesuatu yang membuat tawaf kita berhenti, ya misalnya apa? Misalnya tiba-tiba wudu batal, batal wudu, ini pasti nggak bisa terus tawafnya, ya maka dia keluar wudu lagi, ya. Atau kalau wudu wallahu alam ya, karena itu sholat berarti batal tawafnya, ya. Tapi misalnya contoh, misalnya ada penting ya, penting sesuatu, misalnya dompet jatuh misalnya, dicari dulu, ataupun nyari seseorang, ngajak ngobrol dulu sebentar, itu boleh. Atau terhenti lama tapi karena darurat, contoh misalnya seseorang ya mungkin namanya di Mekah ya, sedek-sedek gitu ya, penuh orang, tiba-tiba ada misalnya kaki keseleo ataupun sakit dan sebagainya, sehingga misalnya berhenti 20 menit karena darurat, itu boleh. Jadi boleh tawaf ini berhenti sebentar karena meskipun tidak ada alasan, tidak uzur, ataupun boleh berhenti lama, ya boleh berhenti lama kalau memang darurat, ya. Tadi misalnya nyari orang hilang, misalnya umroh bawa anak, ya tiba-tiba lagi tawaf anaknya kemana gitu kan, dicari dulu, ya itu boleh darurat namanya. Nah itu 7 syarat sah tawaf, ya syarat tawaf. Nah kemudian yang berikutnya sunnah tawaf, ya sunnah tawaf, sama seperti kita sholat, ya dalam tawaf juga ada sunnah. Yang pertama sunnah tawaf apa saja ya? Yang pertama disunnahkan istiqbalul hajaril aswad inda bad'it tawaf ma'a takbir wa tahlil. Yang pertama sunnah tawaf itu apabila kita memulai tawaf, hendaklah kita menghadap hajar aswad dulu. Menghadap hajar aswad, ya, menghadap hajar aswad sambil kita bertakbir dan bertahlil. Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Bahkan sunnahnya adalah, ya, bahkan sunnahnya lagi adalah kita menyentuh hajar aswad itu dan menciumnya kalau bisa, ya. Kalau misalnya kita sebagai tamu kehormatan, atau misalnya kalau kita datang sedang umroh lagi sepi, misalnya Masjidil Haram, atau di tengah malam, ya. Sebagian jamaah misalnya kalau ingin tawaf itu mudah, ya, tidak panas, kemudian tidak berdesak-desakan, ya, tengah malam biasanya, ya, jam 1, jam 2, ya. Itu bisa, ya, menghadap Hajarul Aswad, kemudian menyentuhnya, menciumnya. Kenapa kita harus mencium Hajar Aswad? Ada yang tahu nggak alasannya? Ya. Kita sebenarnya tidak ada alasan logis, ya, kita mencium Hajar Aswad. Ya, tidak ada alasan yang sifatnya masuk akal kenapa kita harus mencium Hajar Aswad, kecuali ini disunnahkan karena memang Rasulullah mencontohkan. Jadi disebutkan dalam hadis Nabi SAW itu apabila mau tawaf, istaqbala Rasulullah SAW al-hajara wastalamahu.
Nabi menghadap Hajar Aswad, kemudian Nabi menyentuh dengan tangannya, kemudian Nabi menciumnya sambil Nabi menangis. Ya wajarlah Nabi menangis, mungkin karena Nabi sudah lama di Madinah, kemudian mendapat kesempatan ya menyentuh Hajar Aswad pada Haji Wada, Nabi pasti menangis. Ya. Dan Umar ibnu Khattab, ya, Umar ibnu Khattab sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Bukhari dan Muslim, Umar bin Khattab itu ngobrol dengan Hajar Aswad. Ya, berbicara kepada Hajar Aswad. Apa kata Umar bin Khattab sambil ditujukan ucapannya ini kepada Hajar Aswad? Inni a'lamu annaka hajarun la tadur. Sesungguhnya aku tahu kamu itu wahai Hajar Aswad tidak punya kekuasaan untuk memberikan apa-apa bahaya atau manfaat. La tadurru wa la tanfa. Hajar Aswad itu kan benda mati. Kamu itu tidak punya kekuasaan apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, ya. Tidak punya kekuatan untuk memberi pengaruh positif atau negatif. Kemudian kata Umar, walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Seandainya aku tidak pernah melihat Rasulullah menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu. Ya, itu kata Umar kepada Hajar Aswad. Jadi tidak semua ya ritual ibadah dalam Islam ini bisa kita bisa kita pahami secara logis, tidak bisa, ya, tidak bisa. Salah satunya mencium Hajar Aswad. Apalagi yang dalam Islam ini bukan tidak masuk akal, ya, tidak difahami ya hikmahnya secara akal. Contoh dulu kita waktu kajian Toharoh membahas apa? Membahas mashul khufaini, mengusap sepatu. Sepatu yang kotor atasnya apa bawahnya? Bawahnya. Tapi kalau kita pakai sepatu yang menutupi mata kaki, yang dalam bahasa Arab disebut al-khuf, kalau kita wudu, kita nggak usah membuka itu sepatu itu. Kalau kita wudu, cukup kita pas mau basuh kaki diusap atasnya apa bawahnya? Atasnya, ya. Yang kotor bawahnya, tapi yang diusap atasnya. Jadi Islam ini ya tidak mesti semuanya harus dipahami secara akal. Kalau memang Rasulullah memerintahkan, mencontohkan, lakukan. Kemudian terkait dengan mencium Hajar Aswad ini, boleh nggak kita berdesak-desakan untuk mencium Hajar Aswad? Ya. Al-muzahamatu 'alal hajar. Boleh nggak kita dalam rangka ingin mencapai Hajar Aswad, ingin menyentuh Hajar Aswad, ingin menciumnya, kita berdesak-desakan? Di sini disebutkan wala ba'sa fil muzahamati 'alal hajari 'ala alla yu'zi ahadan. Boleh kita berdesak-desakan dalam rangka kita ingin mencium Hajar Aswad atau menyentuhnya. Cuma jangan sampai karena ingin mencapai Hajar Aswad kemudian kita sikut kiri, sikut kanan gitu ya, sampai menyakiti orang lain. Ya. Cuma sekarang mah ada apa? Ya. Mungkin bapak-bapak yang pernah ke Masjidil Haram ada itu calok-calok, ya. Calok-calok yang kalau kita mau mencium Hajar Aswad bayar berapa Pak Haji? 200 real, bayar 200 real ke ya oknum, sebenarnya bukan resmi dari Masjidil Haram, oknum. Bayar 200 real, kemudian dia nanti kerjasama sama teman-teman yang ngasih jalan gitu kan. Ya nggak tahu boleh apa enggak itu ya. Ya ada orang sengaja nyari pekerjaan-pekerjaan yang non formal di Masjidil Haram, ya.
orang misalnya teman-teman mahasiswa biasanya ya, ada orang sakit nggak bisa tawaf, dia pakai apa? Dorong kursi roda. Berapa dorong kursi roda? Ya, 100 real misalnya ya, gitu ya. Mau mencium Hajar Aswad, ya. Ada aja ya hal-hal yang mungkin kita sebenarnya tidak perlu, tapi secara umum di sini boleh ya. Kalau kita ingin mencium Hajar Aswad sampai kita berdesak-desakan, boleh, asal jangan menyakiti orang lain ya. Asal jangan menyakiti orang lain. Nabi SAW pernah bersabda kepada Umar ibn Khattab itu kan gagah ya, badannya tinggi ya. Tahu bagaimana tingginya Umar bin Khattab ya? Umar bin Khattab itu dikatakan kalau beliau naik kuda ya, kalau beliau naik kuda maka tapak kakinya itu nyentuh tanah ya. Ya. Jadi kuda Arab itu kan tinggi-tinggi ya, tapi kalau Umar naik kuda itu telapak kakinya itu masih menyentuh tanah gitu, masih ya kayak kita naik kayak kita naik kambing kali ya. Ya, jadi tapak kakinya masih menyentuh tanah saking tingginya Umar. Dan kalau sahabat berdiri, Umar duduk itu tingginya sama. Iya, yang saya baca begitu ya. Umar bin Khattab dan Hamzah kalau nggak salah, Hamzah bin Abdul Muttalib. Tinggi Umar itu postur badannya. Nah, kata Nabi SAW kepada Umar, ya Aba Hafsin, wahai Abu Hafsin. Abu Hafsin ini gelar Umar ya. Abu Hafsin ini gelar Umar, makanya hadis nomor berapa di Arba'in Nawawiyah? Hadis nomor 1 ya. An Abi Hafsin Umar bin Khattab. Kata Nabi, wahai Umar, innaka rajulun qawi, kamu ini laki-laki yang kuat, badannya besar. Fala tuzahim ala rukni, janganlah engkau berdesak-desakan di rukun ya Hajar Aswad. Ya, karena kalau kamu berdesak-desakan, ikut berdesak-desakan sama orang, nanti kamu akan menyakiti orang-orang yang lemah. Ya. Jadi secara umum boleh ya berdesak-desakan mencium Hajar Aswad, asal jangan sampai menyakiti orang lain. Kemudian yang kedua, sunnah dari sunnah tawaf ini adalah al-idtiba'. Alif lam alif do to ba alif ain, idtiba'. Apa itu idtiba'? Idtiba' itu ya bukan ittiba' ya, idtiba'. Idtiba' itu artinya kalau kita tawaf pakai pakaian ihram, maka hendaklah pundak yang sebelah kanan itu terbuka ya, terbuka. Jadi pakai kain ihram yang selendangnya itu ya, selendangnya itu ditaruh di bawah sini ya, ujungnya ke pundak sebelah kiri dan ujung yang satu juga ke sebelah kiri. Jadi pundak sebelah kanan itu terbuka ya. Itu khusus ketika tawaf haji dan umroh ya. Tawaf haji dan umroh, sebab kalau orang tidak sedang umroh apa dulu? Orang kalau tidak sedang umroh, tidak sedang haji, kemudian dia tawaf, pakaiannya pakaian biasa ya. Jadi orang kalau tawaf pakai baju ihram, pasti dia kalau bukan sedang haji, dia sedang umroh. Nah, kalau sedang tawaf maka harus disunahkan idtiba', memperlihatkan, menampakkan ya pundak sebelah kanan ya, sebelah kanan, dan selendangnya itu atau kain ihramnya itu ujung-ujungnya ditaruh di pundak sebelah kiri.
Ya tentu saja ini bagi laki-laki ya, sekali lagi laki-laki. Perempuan tidak. Perempuan tidak pakai pakaian ihram yang 2 lembar ya. Perempuan itu pakai pakaian biasa yang tidak mencolok. Jadi sunnah ittiba ya, ittiba. Sekali lagi apa tadi ittiba? Ya. Ya, memperlihatkan, menampakkan pundak ya sebelah kanan dengan cara menaruh ya, menempatkan rida ataupun selendang ihram itu di bawah ketiak ya, di bawah ketiak, kemudian ujungnya ditaruh di pundak sebelah kiri. Kemudian yang ketiga, sunnah tawaf itu adalah ar-ramlu. Ar-ramlu. Ar-raml ya, ar-ramlu. Apa ar-ramlu itu? Ya, berlari-lari kecil di 3 putaran pertama. Ya. Kan tadi tawaf itu 7 kali putaran. Maka 3 putaran pertama itu disunahkan berlari kecil, bukan jalan. Ya, kalau mungkin kalau Ka'bahnya sedang kosong. Kalau Ka'bahnya lagi penuh mah nggak bisa. Jadi kalau Ka'bah lagi kosong, mungkin kita untuk berlari-lari kecil, maka di 3 putaran pertama itu disunahkan ar-ramlu. Ar-raml. Sementara di 4 putaran yang terakhir itu jalan biasa saja, al-masyu. Ya. Ada ar-ramlu, ar-raml itu artinya berlari-lari kecil. Ada al-masyu. Al-masyu itu artinya masya yamshi, berjalan kaki biasa. Dan ini ya ittiba, kemudian ar-ramlu ini khusus bagi laki-laki ya, bagi laki-laki dalam tawaf umroh atau tawaf haji. Ya, bagi laki-laki dalam tawaf umroh atau tawaf haji. Apa hikmahnya ar-ramlu ya, berlari-lari kecil? Kenapa disunahkan berlari-lari kecil di 3 putaran yang pertama? Nah, ini ada hikmahnya sebenarnya. Jadi dulu Rasulullah SAW ketika beliau ke Mekah ya, ketika beliau ke Mekah dalam haji wada ya, itu di Madinah itu sedang ada wabah penyakit demam ya, sama seperti sekarang ya. Jadi ketika Nabi ke Mekah ya, wallahu alam ini mungkin haji wada ya, karena Nabi itu kan haji sekali ya, haji sekali saja Nabi itu. Nah, ketika Nabi ke Mekah bersama para sahabat, di Madinah itu sedang terjadi wabah demam ya. Kemudian orang-orang musyrik di Mekah itu mengatakan, sesungguhnya Muhammad dan para sahabatnya itu pasti datang ke Mekah dalam keadaan loyo, dalam keadaan lemah, karena sudah diserang oleh wabah demam. Nah, ya, jadi orang-orang musyrik mengatakan demikian, pasti ini Muhammad dan sahabatnya lagi lemes-lemesnya datang ke Mekah. Ya pasti loyo karena mereka sedang diserang demam. Tapi Allah memberitahu ya, orang musyrik mengatakannya di Mekah, ya Nabi ada di Madinah, tapi Allah ngasih tahu, memberi kabar kepada Nabi dengan perantara wahyu. Allah memberitahu apa yang dikatakan oleh orang-orang musyrik. Maka Nabi menyuruh para sahabat ketika tawaf itu 3 putaran pertama supaya mereka lari-lari. Untuk menunjukkan apa?
untuk menunjukkan bahwa mereka sehat-sehat saja. Ya. Untuk menunjukkan mereka sehat-sehat saja. Jadi memang kita itu di hadapan orang-orang non-muslim jangan kelihatan lemah, ya, jangan kelihatan lemah. Jadi tawadu itu sesama muslim, tawadu itu sesama muslim. Ya. Sedangkan di hadapan orang yang bukan muslim kita harus kelihatan kuat, percaya diri, ya, penuh kebanggaan. Jangan sebaliknya, sesama muslim ya galak ya, tapi di hadapan non muslim ya nunduk-nunduk, nggak boleh ya. Jadi tawadu itu di sesama muslim ya, sesama muslim kita harus tawadu. Tapi kepada orang-orang yang bukan muslim kita harus punya harga diri ya, jangan merendah. Jangan merendah. Ya justru kalau bisa ya kita yang menguasai. Ya. Nah, jadi hikmah ataupun asal muasal kenapa kalau tawaf itu 3 putaran pertama harus lari-lari kecil? Ya karena dulu kisahnya demikian. Ya, kisahnya demikian bahwa terjadi wabah demam di Madinah, kemudian orang-orang musyrik mengatakan Muhammad dan sahabatnya pasti datang dalam keadaan lemah. Ya, karena mereka diserang wabah, maka Nabi memerintahkan para sahabat untuk berlari-lari. Ya. Kemudian sunnah yang keempat, ini sebenarnya ya kalau pelajaran haji dan umroh itu kenapa ada manasik haji ya? Kalau disebutkan nggak ada bendanya, kita nggak kelihatan mana Hajar Aswad, mana Hijr Ismail, mana Makom Ibrahim. Mungkin sesekali, mudah-mudahan lah ke depan kita bisa pakai ini ya, pakai proyektor ya, pakai gambar, pakai presentasi. Yang keempat ya, sunnah-sunnah tawaf ini ya, sunnah tawaf ini cuma 4 yang disebutkan di sini. Sunnah tawaf yang keempat adalah istilamur ruknul yamani. Istilamur ruknul yamani, menyentuh rukun yamani. Rukun itu apa di sini? Pojok ya, pojok atau tiang yamani. Jadi kalau misalnya meja ini Ka'bah nih ya, meja ini Ka'bah, maka ini kita tawafnya kan begini ya, ke sebelah kiri. Kita Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Ini Hajar Aswad nih di sini. Hajar Aswad. Kemudian di sini Hijr Ismail yang setengah lingkaran itu, ya Hijr Ismail. Nah, maka kita tawaf di sini. Tawaf mulai dari sini, keliling melintasi Hijr Ismail. Nah, rukun yamani itu ini. Ya, rukun yamani itu ini. Rukun yamani. Ya. Rukun yamani itu ini ya, yang ini Hajar Aswad, ini rukun yamani. Nah, disunnahkan kalau kita sedang tawaf, kalau bisa kita menyentuh rukun yamani ini. Di rukun yamani ini enggak ada apa-apa sebenarnya ya. Hajar Aswad kan di sini. Hajar Aswad di sini. Sebab Nabi SAW ketika tawaf, beliau hanya menyentuh 2 rukun ini saja, ya, rukun Hajar Aswad yang ada Hajar Aswad dan beliau menciumnya, kemudian beliau yang ini. Nah, kalau misalnya bagaimana? Kalau misalnya kita tidak bisa menyentuh, ya tidak apa-apa ya. Baik, itu saja ya sunnah-sunnah dari tawaf ya. Sekali lagi sunnah tawaf itu apa? 1 ya, menghadap Hajar Aswad, kalau bisa menyentuhnya dan menciumnya. Dan mencium Hajar Aswad ini sunnah ya, sunnah. Kemudian yang kedua adalah al-ittiba'.
Al-intiba itu adalah tadi ya, menampakkan pundak sebelah kanan bagi laki-laki dengan cara ya tadi selendangnya itu ditaruh di bawah ketiak, kemudian ujungnya di pundak sebelah kiri dua-duanya. Kemudian yang ketiga sunnahnya adalah ar-ramlu, berlari-lari kecil ketika melakukan tawaf di 3 putaran pertama. Sementara 4 putaran terakhir itu berjalan seperti biasa. Dan yang keempat, sunnah tawaf itu adalah menyentuh rukun yamani. Rukun yamani ini adalah rukun pojokan yang berseberangan dengan Hajar Aswad, ya. Hajar Aswad. Baik, itu saja. Masih ada beberapa bahasan tentang tawaf, ya. Kita cukupkan dahulu. Sebelum tutup, ada pertanyaan? Cukup barangkali ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.